Oke, selamat sore. Kali ini kami nanti spesial jalan sore. Bukan spesial sih. Aku jalan sore ini karena ya memang sempatnya baru sekarang. Jadi sedikit cerita aja ya. Aku jalan sore karena kemarin di tempatku ada pertemuan keluarga, terus ada beberapa keluarga yang nginep. Sehingga tadi pagi kayak aku nemenin terlebih dahulu. Aku tadi pagi sempat jogging juga sama saudaraku. Tapi memang aku nggak ngevlog karena ya hari karena kalau misalnya aku ngevlog kayak kesannya aku sibuk dengan dirimu, sedangkan aku ingin kayak punya momen dengan keluargaku terlebih dahulu, dari saudaraku yang jauh dari Sumatera soalnya, jadi jarang ketemu. Jadi aku ajak ngobrol lah, soalnya juga jarang, kayaknya 2 tahun yang lalu aku baru ketemu dengan keluarga tersebut. Padahal jalan paginya tadi juga, jogging paginya itu juga tadi cukup jauh ya, tapi ya it's okay, kita tetap bertemu, kami nanti tetap jalan sore lagi. Sebenarnya aku hari ini nggak ada bahan obrolan untuk diperbincangkan karena kemarin aku benar-benar riuh, aku jadi benar-benar nggak tahu harus ngomong apa. Kemarin kita sempat ngobrol tentang pria ambisius yang karirnya udah telat, dan aku memperkenalkan konsep work like a lion, dan kemudian tentang deep work. Kemudian aku sekarang aku benar-benar nggak tahu mau ngobrol apa. Tapi kalau kamu ingin menemani aku jalan sore kali ini, kami nanti hari 76, welcome. Kita tetap jalan sore, mungkin kita jalan sore sekitar 20 menit, 30 menit. Anyway, kalau kamu ngikutin aku di hari ke-66 di salah satu videoku yang di Instagram viral yang bersama Pak Hirtawan, aku barusan tadi bukan main sih, kayak halal bihalal ke rumah Pak Hirtawan terlebih dahulu. Kebetulan rumahnya tuh di sekitar sini. Jadi aku ke situ dulu. Halo. Jadi aku ke situ dulu, ngobrol dulu jam 3 kan. Terus kemudian ini sekitar jam 6. Kok jam 6? Enggak, ini sekitar, bentar. Kita lakukan ritual kami nanti terlebih dahulu aja ya. Ritual kami nanti adalah ritual melihat jam. Ritual melihat jam. Enggak. Ritual melihat jam. Dan ya, ini adalah hari ke-5 atau hari ke-6 setelah lebaran. Udah masih rame, tapi tidak serame kemarin, tidak serame kemarin kan. Aku juga sempat nganter saudaraku ke pantai juga. Jadi kita lakukan ritual kami nanti terlebih dahulu. Sekarang pukul, wait a minute, 16.01. Ya, jam 4, Kamis 26 Maret 2026. Selamat datang di kami nanti. Selamat datang. Ayo temenin aku jalan sore kali ini. Bentar, aku tali sepatuku terlebih dahulu. Yuza 910. Baru 3 menit, tapi kayaknya udah jalan lama. Ayo kita jalan sore lagi, kita menikmati suasana pantai. Justru ketika ada momen seperti tadi, aku nemenin saudaraku terlebih dahulu, aku jadi punya pengalaman jogging sore, jalan sore di pantai. Tadi ketemu Pak Hirtawan terlebih dahulu, kita ngobrol-ngobrol, seru banget. Sebenarnya aku tadi mau kayak ngajak dia jogging, tapi dia lagi ada urusan sama cucunya. Karena aku memang mendadak, aku nggak ngabarin terlebih dahulu. Jadi ya, it's okay, kita masih punya waktu lain lagi untuk ngobrol dengan Mr. Hirtawan. Videonya viral, 3 juta, nggak nyangka sama sekali. Tadi ketemu anaknya juga. Dan kita lakukan tuh lain waktu mungkin sama Pak Hirtawan. Dan ya, masih rame, masih banyak sekali wisatawan. Gimana? Apakah kamu sudah masuk ke kerjaan? Kalau
udah masuk, mungkin aku bisa merasakan apa yang kamu alami ya. Enggak ding, mungkin aku nggak bisa, tapi aku bisa cukup mengerti ya dengan apa yang kamu alami. Atau kalau kamu tidak punya liburan, aku cukup bisa mengerti. Nah, ini topik yang menarik untuk dibahas. Aku nggak menyiapkan topik untuk jalan sore kali ini, tapi aku jadi pingin membahas tentang dua kondisi kontras di mana kemarin kayak aku ngumpul dengan keluargaku, happy dengan saudara jauh. Tadi aku juga nemenin saudaraku, keluargaku dari Jambi. Jujur aja ya, momen berkumpul keluarga itu memang happy ketemunya, tapi ketika momen itu berlangsung kayak, ya kita tau lah pasti kayak kapan nih selesai ya. Terus kayak momen bertemu dengan saudara juga, itu kayak mungkin karena kita terbiasa dengan rutinitas ya. Tapi kalau misalnya aku mau melihat, rame ya, aku mau melihat, wah gila rame banget. Coffee shop. Ya, silakan. Oke. Kalau aku mau melihat orang-orang yang tetap bekerja di, rame banget ya. Orang-orang yang tetap bekerja di hari raya. Bahkan teman dekatku, bahkan orang terdekatku, bahkan kayak pacarku sendiri harus double shift untuk kayak menutup orang-orang yang mengganti temannya yang merayakan hari raya Lebaran. Sedangkan di satu sisi kayak aku itu ada saudara datang malah kayak berusaha untuk cepat pulang, kayak tidak melayani saudara, dalam artian tidak menemani saudara dengan maksimal. Harusnya aku kayak malu dengan orang-orang yang tetap shift di hari raya. Nah, ini yang aku bilang tadi, dua kontras tadi. Ada orang-orang yang bahagia, orang-orang yang senang ketemu keluarga. Tapi dari satu sisi ada juga orang yang kayak cuman bisa scroll, harus nge-shift harus tetap nge-shift, bahkan double shift selama 5 hari berturut-turut, sampai tepar, sampai capek. Karena ya si pacarku sendiri juga cerita kayak gitu kan. Kadang aku juga kasihan, belum bisa kayak ya aku gak mau cerita itulah, tapi ya itu resiko lah kalau misalnya pekerja di yang shift-shiftan. Terus wow, look at this, wow, suasana pantai. Nah, kalau view kayak gini, itu view yang nggak pernah bisa aku rasakan kalau misalnya aku jalan atau jogging pagi enak, udara masih segar, tapi kayak suasana kayak gini mungkin aku nggak pernah bisa ngerasain. Dan ya ini cukup ramai ya, masih banyak orang yang mungkin lebaran dari kota, ya itu keluarga juga banyak campur rame. Dan your caminante sendirian sambil ngobrol, ngomongin masalah realita Lebaran. Nah, ini di sini aku bukan berarti kemudian kayak menyuruh orang untuk agar tidak terlalu senang dengan momen Lebaran. No, nggak kayak gitu. Tadinya aku juga kayak sebenarnya momen-momen kayak aku melihat orang-orang yang double shift, terus kayak pacarku sendiri juga double shift, itu aku jadi kayak merasa bersalah karena
bagi orang yang kerjanya fleksibel seperti diriku mungkin, atau bahkan orang-orang yang dapat cuti lebaran, katakanlah gitulah, aku ngerasa kayak bersalah gitu loh. Ada orang yang tetap masuk tapi kita berbahagia. Tadinya aku mikir kayak gitu. Tadinya aku mikir kayak gitu. Tapi kalau dipikir-pikir lagi ya, mungkin itu karena ya aku nggak tahu harus bersikap seperti apa. Wow. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir lagi ya, kalau dipikir-pikir lagi, ya kita berhak untuk bahagia, kita berhak untuk senang-senang di momen hari raya. Yang lebih penting adalah bagaimana kita respect terhadap para pekerja yang mungkin kayak pekerja kafe kayak gini, pekerja yang kayak gini yang harus tetap masuk. Kita respect terhadap dirinya karena mungkin dia double shift, mungkin karena dia rela mengganti temannya untuk agar temannya itu bisa pulang kampung halaman. Kita respect terhadap dirinya. Tidak semena-mena. Mungkin kayak kamu pesan kopi, kamu pesan minuman itu di hari raya lama, tapi kita juga harus mengingat bahwa ya memang lonjakan lebaran pasti banyak pengunjung, tapi di satu sisi karyawan-karyawannya mungkin sedikit, dan itu pun juga mereka double shift. Dan ya yang harus kita lakukan respect terhadap dirinya, terhadap mereka gitu ya. Ada pegawai F&B, pegawai SPBU, Alfamart, Minimarket, Indomaret, mungkin memberikan tip atau memberikan senyuman, memberikan semangat aja yang bisa kita lakukan. Atau seperti yang aku lakukan tadi, kalau ada orang yang rela tidak berkumpul bersama keluarga dan kita bisa berkumpul keluarga. Kadang seperti yang ku alami tadi, kita happy sih happy, tapi kayak ada perasaan kapan ya ini selesai ya. Kadang ada pemikiran seperti itu lagi. Kadang ada pemikiran seperti itu. Oh bukan ya. Kadang ada pemikiran seperti itu. Terus kadang ada juga beberapa orang yang nggak mau menemuin keluarganya, saudaranya, sibuk sendiri. Nah, melihat orang-orang yang masih tetap bekerja, sedangkan kita nyantai-nyantai libur, tapi kita tidak memanfaatkan itu untuk berkumpul dengan saudara, mungkin dengan ngobrol, dengan ngajak jogging dan macam-macam. Itu sebuah bentuk hal yang tidak respect terhadap orang-orang yang mungkin saja mereka ingin jadi seperti kita. Mereka ingin kumpul dengan saudara tapi mereka nggak bisa. Nah, itu adalah sebuah momen yang menurutku sebuah momen kesadaran juga sih. Bagaimana seharusnya, ya untungnya aku punya pemahaman kayak gitu tadi loh. Untungnya aku beruntung kayak wow, lihat. Aku beruntung kayak rame ya. Aku beruntung bentar nge-freeze, ngeblank. Aku beruntung tadi pagi aku sempat ngajakin saudaraku main ke jogging, terus ke pantai ini juga. Dan aku kan punya rutinitas untuk ngevlog setiap hari ya. Aku kesampingan terlebih dahulu. Ya bisa sih sebenarnya ngevlog, tapi kayak menurutku aku bisa bilang kayak ngevlog ini adalah bagian dari, ya bisa dibilang pekerjaan, bisa dibilang kayak sesuatu yang fun. Tapi aku pengen nge-funnya itu hanya aku dan dirimu aja gitu. Kayak
Ya mungkin saudaraku bisa juga fan, tapi kayak aku nggak mau momen keluarga itu jadi terlalu terekspos mungkin ya. Bagaimana? Hari Bang? Halo. Terus lihat pemecah ombak. Oke juga nih. Terus makanya kayak sometimes Caminante itu, wah aku nggak tahu ya ini bakal kedengeran nggak suaranya karena anginnya kenceng banget. Angin ombaknya tuh lihat. Anginnya tuh kenceng banget dan semoga kedengeran lah ya. Oh, sampai sini. Caminante yang identik dengan jalan pagi itu harus digeser terlebih dahulu, menghilangkan idealisme untuk tetap jalan pagi. Tapi pada intinya ya Caminante adalah tetap jalan pagi, bukan jalan pagi ya, tetap berjalan kaki, tapi bedanya sekarang sore gitu. Oke. Wow, banyak orang selfie. Look at it. Wow. Nah, kadang ada momen-momen seperti ini di mana momen yang tadinya aku ngerasa ya ada sedikit rasa kayak sedih juga karena nggak bisa rutinitas jalan pagi. Tapi selalu ada kayak blessing in disguise di mana aku mungkin nggak melihat hal kayak gini. Ya nggak ada sunset tapi it's okay. Cuacanya oke, bagus. Dan ya prioritas adalah bagaimana prioritasnya adalah gimana kita tetap stick atau tetap berkumpul bersama keluarga. Sorry, aku bilang apa tadi ya? Dia agak grogi juga lewatin tuh karena mungkin kalimatnya itu nggak disusun sebelumnya. Jadi kayak aku harus menyusun di tengah-tengah momen kayak gini, itu cukup bingung dibandingkan kalau sebelumnya udah menyusun kalimat, itu lebih enak gitu. Dan mungkin kita bakal ngobrol-ngobrol, ya barangkali nggak tahu mau diajak ngobrol atau enggak gitu ya, dengan orang-orang. Nggak ding, aku lagi nggak minat ngobrol-ngobrol tapi nggak tahu juga. Nganter keluarga. Oh, oke. Mantap. Saking putih. Dari mana? Serandaan loh. Oh, dari Serandaan. Sehat? Sehat, alhamdulillah. Keluarga pulang semua? Iya. Oh. Mana keluarganya? Oh, itu. Iya. Oh, maksudnya enggak ikut ke sana, enggak ikut ke Duduk sini aja. sini. Nongkrong ya. Pribon, keluarganya sehat gitu. Pulang semua Jakarta. Iya. Oh, okay. Kalimantan. Ah, oke. Picucu. Putune pinten? 13. Putune 13. Iya. Jenengan uji sekolah pinten? 76. Oh, 76. Iya. Mantap. Kasih ngerokok ya. Sip tenan. Tenang. Kok sakit tasnya? Sehat. Ngeten. Kok masih sehat? Ayo. Putra anaknya berapa? 5. Anak 5, yang Kalimantan berapa? Kalimantan 1. Kalimantan 1, Bluro 1. Bloro 1, Cepu. Jambi 1. Jambinya? Jambinya nggak tahu mah rata Oh, pernah. Jambi 1, terus yang Saya 2 ada di rumah. di rumah sendiri Sini. Yo kalau sama kalau ada anaknya yang nunggu. Ada yang di ragil. rumah ada. Oh, ya alhamdulillah lah. Ibu masih ada? Wah, Udah meninggal. udah lama. Hmm. Nyekolah ke yang anak kecil itu meninggal. Oh, udah lama. Berarti Bapak sendiri Iya, membesarkan di semua? karo anak-anak itu. Wah, hebat Bapak. Hebat.
Bapak kerja apa? Wah kerjanya ya menganu ngrumat lahan pohon-pohon niku lho. Pisang, wit pisang barang niku. Pisang. Tapi banyak. Ya, Lebar. untuk kegiatan itu Ras. Tapi bisa Oh sampai dulu Heeh. bikin tahu, Om. Oh tahu. Oh iya tahu Tahu, daerah sana Nek. banyak kok. Ngene, Oh iya. sudah tahu toh? Oh tahu. Ngene. Heeh. Anak sekarang lah pakai diesel. Pakai diesel, Nah, gitu. Itu masih kelas 4 Kelas 4 apa? SD. Oh udah dari dulu. Iya. Oh iya. Soalnya orang tua meninggal dulu. Usia Terus kula terus SD. Lah Bapak berapa saudara nih? saudaranya 4 nih dari luar Jawa 2. Dari dua. Terus Bapak meninggal di usia orang tua di usia kecil, Bapak udah meninggal. Iya. Oh, Dari bikin dari dulu udah bikin tahu dulu lama. Kalau saya batik kula nggak ada anak-anak udah tak tawari nggak usah Pak. Capek nih tahu itu. Dan tahun itu capek Om. Iya. Wah, ini berempatnya itu nggak bisa ngasuh. Oh iya. Makanya. Berarti sampai dini hari. Iya. Sampai malam. Iya. Mengko sih dipeken Di pasar. dodol. Pasar Pundi? Pasar Keranggan. Oh, tahu. Keranggan. Iya. Tugu. Iya, nyepeda. Iya, zaman dulu ya. Iya, nyepeda. Berarti 76 itu berarti usia kelahiran 1950. Angga antarane Wah, masih merokok. Merokok sehari berapa, Pak? Bungkus? enggak mesti ya. Enggak mesti ya. Tapi kaki masih oke. Oke. Enggak. Masih tegap ya? Oh, Coba. yo. Oh iya ya. Iya lah. Masih tegap ya? Adi cukup gambare. Oh iya, ini udah ambil. Ya. Masih tegap ya? Oh iya. Kok bisa sehat itu? Apa Bapak masih aktif sampai sekarang? Masih ke kebun? Iya masih. Oh iya, nandur Iya. nopo saniki? Ya ini bonsok pisang-pisang itu. Oh, pisang-pisang. Tapi dulu nyekolahin anak pakai Pakai tahu itu. tahu itu kuliah deni UGM, Oh iya? tenikip, STM. Semua Iya. sarjana. Enggak ya. Tapi ada yang UGM juga. Ada. Oh nyepeda dulu. Anaknya nyepeda Iya. dari UGM. Oh iya, zaman dulu ya. Iya. Cucunya 13. Berapa? 13. 7. Nah. Buyut satu nih, buyut Buyut udah satu. Ah. Cewek. cewek. Berarti ini lebaran ngumpul. Pak Irtawan. Halo. Oh iya. Oke. Sampai mana? Ngobrol-ngobrol sama dia. Masih Mbah. Bisa Mas Mbak. Usia Dari berapa Serangan. 76. 76. Ini juga oke. Masih ngerokok juga. Udah tegap juga. Halo. Oh itu ya cucu ya. Nah, berarti saya adiknya. Aku 73. Oh iya dah. Ketemu sama ini. Ya. Saya. Om mana rumahnya? Aku omongnya Bagelen. Magelan, Bagelen. Begelen. Bagelen. Semangat yuk. Begelen dah. Bagelen. Tahu Bagelen? Begelen sini. Purworejo. Iya. Purworejo. Purworejo. Jauh ya Purworejo. Ya, Apanya? ya masih jauh Bapak lah kalau sampai sini. Oh iya jauh. Ya kan, Serandan. Aku paling ya 15 kilo. Oh iya secepat-cepat. 15 kilo. 15 Ya menit. imbang ya. 15 menit. Saya enggak, maksudnya 15 menit. Nah, 15 15 menit dah. Kalau 15 kilo Bapak. Ah, Iya kan. Bapak yang nyupir tadi. nyebar anak. Oh, nyupir. Kirain Bapak juga yang nyupir. Iya. Kalau di tempat-tempat kayak gini wis nek wong tua ya wis terima nyantai Pak yang Wah, ngobrol-ngobrol ya. ternyata tenan. Oh, anjen ya? Kula niku ya kelingan jaman gawe tahu niku rekoso gawe dodol sing gawe, kowe tak bayangke. Enggak ada karyawan. Enggak ada me tandangi sendiri. Itu berarti berapa tahun bikin tahunya itu? Wah yo kelas papat ya. Wah lupa ya nih. Pokoknya kelas 4 niku tuh langsung kerja. Maksudnya sampai puluhan tahun, 20 tahun. Wah ya sudah Lebih ya? ada lebih. Enggak ada yang terusin bisa. Enggak ada. Anak ini udah ditawari enggak? Wah enggak. Tapi alhamdulillah anak kerjanya juga Iya. udah
semua lah ya. Alhamdulillah. Karena ya kalau dipikir ya ngerkoso kan tahu kayak gitu. Aku lo karo anak-anak niki pengen ngrekoso ya wan sakniki. Karo wong tua sitok ya digawe tak seneng-senenge. Iya. Ya tinggal orang tua tinggal satu ya Pak ya. Biasanya lepet. Nek ibu berarti meninggal usia berapa? Karwo. Ya swidaan. Oh, tapi alhamdulillah udah mantu. Sudah selesai. Ini putranya mantu semua, udah mantu semua belum? Oh, yang kecil masih. Oh, yang kecil masih. Ini yang kecil ragil ini. Oh, yang ragil. Ini enggak ada mbaknya sudah ada. Oh, Meninggal sudah. tapi sekarang udah mantu semua. Tapi yang kecil waktu nikah enggak menangi. Enggak ada. Biasanya iki wong wedok iki luwih panjang umure malah sing. Ini kan ya kabeh. Tapi sakit. Sakit ya oleh. Ya nganu ta ya Om, kabeh iki ora ngerti sik kuasa ta ya. Iya. Ya itu sih Pak, tadi yang lari itu juga istrinya meninggal di usia 55. Oh, 55. Heeh. Nah, ya mboten pasti sami kayak Bapak tuh. Masih sehat. Tapi garwane pun ya sama persis karo Bapak. Bapak ya masih tegap, masih ngerokok. Wah, tesene. Gigi paling ya Pak ya? Hah? Gigi habis paling ya? Kalau riyen tak coba toh. Wah, nek arep nyambut gawe ora karo duit ya kaya wong tinglung ya. Kaya wong tenglang-tengleng ae to. Karo anak-anak nganu, Mbah udut ya ora apa-apa, sehat kok iki. Yang penting soalnya tetap aktif gerak itu nggak masalah. Kalau mam mboten nenten pantangan. Mboten. Masih oke. Kalau nama bangsa napa? Iwak-iwakan niku mah rata anu Oh, daging nggak suka? Enggak. Soalnya itu sudah nggak bisa loh kalau nganu. Oh. Makan ini nggak bisa. Jadi tempe, Ya tahu. tempe, tahu nih. Wah, itu bisa marai sehat mungkin. Wih, Soalnya nek kaya daging-dagingan marai tensi tinggi. dasarnya niku ya ora iso nganu ngono Iya, wae. iya. Sehat ya. Sok pantaran kula pun mboten do tilar. Ah iya. Lah bapak kula mawon niku kelahiran 56 nggih. Nek misale tasih sugeng tahun ini 70. Nggih to. Nggih, tapi di usia 55 kuntilanak. Dah. Ya ngono ya Om, ya kabeh kurang ngerti sing kuwasa to. Nggih. Nek urung tekan ki alah sak-sake ya iso sehat kok tambane iki. Ning nek wis tekan ya kepiye men. Ya kada cara ya mi gak semeleh ngono. Apa ya dipengen anak-anak ora sah kangelan mbah kowe rekoso tenan biyen. Ah jaman ora gating kuliah ke bocah niki ya mung gawe ngeten iki wis ra tok bayangke wis. Padahal ibaratnya fakultas gue iso kuliah ke UGM. Oh riyen jaman riyen nggih. Ngertine bocah kula saka UGM niku petut niku wong do ngaruhke kathah. Lah iyalah zaman biyen. Wong ya saking seneng-senenge to. Soalnya atasnya mung kaya kula. Ya, ngatasé kaya bapak mung jenengan. Nah, wis Yo. wong esuk niku do mrupet do ngaruhke. Ya do melu seneng. Ya iya sih. UGM kan saiki wis tetep kaya kampus favorit. Wah, enggak nek UGM. Balik. Mana Pak Wartawan? Kula nek lari-lari sok ten Kertek niku baru. Oh, kita jembatan Serandaan. Oh. Nah, niku nggih sae niku. Oh, berarti Bapak nggih aktif jalan. Nggih, Oh. lari-lari. Ini mesti ya mlaku-mlaku. Kita lanjut jalan-jalan. Ya, terima kasih Terima ya. kasih. Ini masuk kamera nggak apa-apa ya? Iya, Pak foto iya. ya? Oke. Oke, siap. Terima kasih. Namanya Pak Yetno Doyo. Pak Yetno Doyo. Serandaan Dari Serandaan Kedung Bule. Kedung Bule, Kulon Anda. Anda. Oke, siap. Monggo. Ya. Sehat terus, Pak. Ya, alhamdulillah, amin. Oke, siap. Oke. Wow. Oke. Beneran kita ngobrol random dengan bapak-bapak. Tadi terus kemudian ketemu Pak Irtawan, ternyata Pak Irtawan sudah menyalip kita, sudah duluan. Ya. Ya kalau kamu ngikutin aku, kamu tahu lah Pak Irtawan. Ya tadi aku juga spill juga sih. Oke, anyway.
karena udah cukup panjang ya, kita udah ngobrol-ngobrol juga. Mungkin kami nanti sekarang ingin aku akhiri. Kita bertemu lagi di Caminante Day 77. Dan ya, apa sih yang aku bicarakan tadi ya, intinya sekarang adalah yang aku bilang tadi, kayak ya maybe ada pekerja yang harus merelakan double shift dan lain-lain, dan kita bisa berkumpul bersama keluarga. Dan ya, sebagai orang yang bisa mendapatkan privilege berkumpul bersama keluarga, kita harus respect dengan orang-orang yang tetap bekerja. Maybe dengan memberikan tip, memberikan senyuman, memberikan semangat. Kalau nggak bisa tip ya senyuman, atau disemangati, syukur bisa ngasih tip. Kemudian kalau kamu berkumpul dengan keluarga, nikmati momen tersebut. Banyak orang yang ingin seperti dirimu, banyak orang yang ingin banyak orang yang pengen punya privilege berkumpul bersama keluarga. Dan kita ketemu lagi di Caminante Day 77, oke? Wow, 33.